sini, mainnya apa? Teks 2, berarti mainnya teks 2, loadnya teks 1. Nah, CLDS sama clearance ini, CRR ini dilihat dari sini. Nah, yang tulisan eksekutif, kelihatan kan? Itulah dicatat yang angka yang di sini dipindahkan ke sini. Terus suhu ruangan sesuaikan dengan suhu ruangannya 20,3. Terus memeriksa kondisi lingkungan sekitar, shelter. Contoh kayak kebersihan, kerapian segala macam. Nah, sama lihat sekelilingnya apakah ada gangguan atau enggak. Kalau masih normal tulis oke. Ya, kalau yang ini pemeliharaan mingguan ini change over, berarti memindahkan posisi pada posisi misalnya di posisi awal dia teks 2, udah dipindahkan ke teks 1, berarti melakukan change over normal. Pemeriksaan tegangan satu daya dari genset PLN, berarti input cari salah satu inputnya, contoh kayak mana stiker. Nah itu ini kan satu lot ini, maksudnya satu lot itu satu beban, satu aliran listrik. Dicek di situ 220, misalnya kedetek di situ 220. Nah, ground check ini nantilah itu ground check sekali 2 minggu. Kondisi lingkungan sekitar antena, nah nanti baru dia lihat di antena, kotor kah, bersih kah, apakah segala macam. Itu aja. Kalau yang ini parameter ini per bulan. Nah inilah yang dia melalui pakai laptop. Yang biasa kalian lihat itu. Nah itu aja. Ada yang mau tanya? Cuma 1 miliar. Sudah saya urus. Ini kan tampilannya kan kalau ditutup kan ini kan cuma layar aja kan. Tapi ini kalau dibuka isinya tuh foto. Boleh. Oh iya, aku mau pesan sama kalian. Apa yang kalian foto di bandara, jangan sampai kalian upload di media sosial yang lain ya. Karena udah ada pernah kejadian gitu kemarin 3 tahun atau 2 tahun yang lalu, ada yang foto, contoh foto selfie di alat segala macam. Kalau kalian lihat tuh ada spanduk nggak boleh mempublikasikan segala macam. Tapi ini kan kami izinkan karena kalian untuk buat laporan. Setelah buat laporan, semua datanya dihapus ya. Jangan dihapus kan. Udah. Jadi ini kan ini pemancarnya. Tadi kan fungsi ELS itu kan instrumen representative system. Itu dibagi 3 alat. Di Pekanbaru ada lokalizer, Gatpad sama TDP. Itu lokalizer. Fungsi lokalizer itu memberikan informasi center line pada pesawat. Jadi kalau pesawat landing itu dia tahu di mana center line itu dapatnya dari ini. Nanti dia di sana antenanya ada 14. Nah ini pemancarnya, ini raknya. Sebenarnya kalau ini servernya lah. Di raknya ini, kenapa tadi kan penanganannya kok ada mau 162? Ini dia memang dibuat sistemnya redundant. Karena dia sediakan ada transmitter 1, ini transmitter 1 nih. Ini monitor, ini transmitter 2. Jadi suatu saat ketika transmitter 1 fail atau ada gangguan, dia otomatis change ke transmitter 2. Selain transmitternya ada 2, dia juga punya 2 monitor. Monitor 1 ini remote, ini monitor 1, ini monitor 2. Jadi dia punya dua referensi parameter untuk membaca hasil pancaran atau hasil monitoring sinyal yang dipancarkan oleh si lokalizer. Jadi kadang misalnya dia terbaca di monitor 1 normal, di monitor 2 dia bisa jadi nggak normal gitu. Hanya di 2. Dan ini juga sifatnya redundant. Kalau monitor 1 yang fail, ada monitor 2 yang backup. Karena dia redundant, supply-nya juga dibuat redundant. Ini namanya DC-DC A, ini namanya DC-DC B. DC-DC ini untuk DC-DC ini yang memberikan, yang mendistribusi kelistrikan di auxiliary modul. Ini apa auxiliary modul? Ini kontrolnya di sini, oleh semuanya di sini, di SCU ini ya. Ini modul untuk otaknya, ini untuk interface-nya. Kita mau ganti dari main 1 ke main 2, main 2 ke main 1, mau menghidupkan sinyal clearance, dan lain-lain di sini. Ini interface-nya, ini
backup dari monitornya. Listriknya di bawah. Itu ada AC/DC juga ada juga. Ini untuk X1, ini untuk X2. Tapi dia sifatnya redundant. Kalau misalnya yang satu fail, yang dua bisa nge-backup keduanya juga. Kan dari situ. Nah, kalau di belakang, itu ada di depan. Kalau di depan ini dia penjelasannya dari ini. Ini dari kalian dari sana. Kalian dari sana lagi. Mana yang ke ada? Gantian. Dalam komputer. Dan ini apa ya? Nah, ini semua alat navigasi itu kan harus di monitor dari ruangan server. Dan juga harus dimonitor juga di controller di ruang APP. Jadi inilah medianya untuk remote control unitnya. Dari sinyal yang dari sini tadi lewat ini kan ini namanya LFD, lokal dari interface. Jadi dia tampilan parameter ini dari sini nih, dalam ini ada ini kan sinyal analog kan, dikirim ke belakang namanya IDF. Nah dari IDF itu sinyalnya dikirim ke situ ke ini tadi IF namanya atas kata ini data tadi semua itu cukup baru dikirim ke sini switch hub. Di switch hub dia didistribusikan dikirimkan lewat radio link di atas, dikirimkan ke tower. Di tower ada switch hub lagi dikirim ke ruangan APP yang di lantai 1 sama ruangan tower lantai 7. Dia ada modul konsol juga sama kayak di ruangan kita. Dari situ juga dia dikirim ke radar untuk kita monitoring. Ya, ini UPS, tau lah kan? Ini UPS, FO. Jadi dia dari radio link ke FO dulu, baru ke switch hub. Kenapa? Ketika ada sambaran petir, kan kalau kita kerja di tempat ini kan banyak sambaran petir kan, kesini sambaran petirnya gede kan. Jadi kalau ada petir masuk, dia nggak langsung menghantam switch hub, dia menghantam FO dulu. FO nya disediakan 2. Kalau satu fail ada FO satu lagi. Baru dia nyuling ke ruangan kita sama ke APP dan ke tower. Itu siap. Ada rupanya. Atau apa lagi? Tapi kalau bisa ngambil punya dia tandanya Oh itu artinya alarm. Alarm itu ada 2, ada pre-alarm, ada alarm. Kalau alarm dia berarti betul-betul berdampak pada peralatan. Kalau pre-alarm dia masih di antara alarm sama normal, masih tengah-tengahnya. Dia tidak mematikan peralatan. Yang sering terjadi di sana itu alarm. Jadi terbaca ada parameter yang di luar batas toleransi dianggap oleh monitor, sampai kayak gini. Contoh ini kan parameternya 39%. Dia ini punya toleransi 2,5%. Kalau dia nilainya 42,5%, di atas 42,5%, dia bakal alarm. Kalau dia di bawah 37,5%, di bawah itu kan 39 nih, di bawahnya 37,5, di atasnya 42,5. Kalau dia ke atas ini atau dia di bawah sini, dia bakal alarm. Itu yang sering terjadi di ruangan kita. Nah ini pengaruhnya banyak nih, termasuk yang paling sangat dipengaruhi oleh faktor eksternal tuh ada namanya sinyal clearance. Tapi agak panjang lah penjelasannya. Intinya dia dipengaruhi banyak hal.
clearance ini dipengaruhi oleh sterilnya obstacle ya, halangan di depan antena. Jadi di depan antena itu nggak boleh ada halangan. Makanya kadang kalau misalnya alarm ya kami biarin aja, karena banyak faktor eksternal. Tapi harusnya juga kayak gitu, harusnya memang dicek langsung. Itulah pokoknya, ini kan masih hari pertama kan, masih pertama kali kan. Nah, next kalau bisa dibagi apa, kalau yang mau datang dari pagi bisa ikut sama kami. Bunyi itu ngaruh nggak di pesawatnya? Enggak, dia hanya di dada. Di pesawat dia bentuknya needle apa, jarum kayak gitu. Jarum jam tangan itu kan di tangan yang pakai jarum gitu. Enggak. Di pesawat tuh bentuknya tuh gimana? Ini kayak kompas gitu kan. Itu gini kan. Ini center line, yang lokalizer ini GP. Jadi ini kan center lokalizer nih. Informasi di pesawat itu dia berupa garis segini aja. Kalau di pesawatnya semakin ke kanan, nanti garisnya berubah ke kiri. Jadi ini pesawat nih, dia semakin ini anggap dari ampun center line ya. Kalau dia ke kanan, jalurnya di kiri. Kalau dia ke kiri, jalurnya kanan. Jadi pesawat lain, jadi inilah yang digunakan pesawat acuan supaya dia terus di tengah. Dari situlah dia berusaha gimana caranya buat garisnya terus berada di tengah. Itulah fungsinya sudah digunakan. Kalau GP, dia kan landing nih, kan dia selain lihat center line, dia juga lihat sudut kemiringannya. Itu harusnya 3 derajat. Nah, jadi kalau misalnya dia ketinggian, jadi needle-nya ini, jarumnya ini dia bakal ke bawah, bakal di bawah. Misalnya dia ketinggian, lawan arah dia kebalikannya. Kalau dia kerendahan, needle-nya akan ke atas. Makanya si pesawat akan berusaha gimana caranya ini di tengah-tengah. Dia 3 derajat dan dia center line, baru bisa landing. Kalau dia nggak bisa ngejar itu, dia bisa batal landing, dia bisa putuskan untuk pulang lagi, muter lagi sampai dia bisa dapat si 3 derajat sama si center line ini. Nah, kalau dia landing pakai instrumen, inilah alat membantu. Lokalizer sama nanti kalau dia GP. Itu kabel-kabelnya nih. Dari sini dia keluarannya kan 4 nih. Nanti kalau di sana dia bisa diganti, didistribusi, dibagi-bagi jadi 14 antena. Kemudian nanti ada antena itu ada 14 kiri kanan, 7 kiri, 7 kanan. Ini kabel pemancar yang memancarkan sinyal informasi tadi. Ini kabel monitor. Inilah kabel ini mencuplik sinyal. Jadi sinyal ini dipancar, cuplik lagi jadi monitor yang kita baca sekarang ini. Untuk detailnya ya nggak bisa lah sekarang. Kalau kulit baru aja lah. Kalau mesinnya tahu ini. Nah, kita ini kan setiap hari melakukan pembayaran harian. Pembayaran harian kita itu baca parameter reading to disk. Sama harusnya kita bersih. Nah, sekarang kalian bersih lah. Untuk ada sapu. Sapu lah. Kita masuk ke dalam.
Jangan kalah. Video. Itu pesawat militer, saudaraku. Itu baru pertama kali itu, Pak. Nggak apa-apa, namanya juga. Itu berarti lokal internya, itu antenanya itu. Foto antenanya. Nggak ada pernah Foto naik pesawat, antenanya. tapi kan nggak terbang kayak gitu. Siapa namanya? Langsung mati. Ada berapa antena? 14. Kalau ada kalibrasi bisa kalian atas nyawa. Jadi kan teknik komputer jaringan kan jaringan juga kan. Ini kau lihat. Nah itu boleh tuh. Apa itu namanya? Antena. Hah? Nah, antena. Antena apa? Pemancar. Mancar. Atis. Itu parabola, pongan. Atis mah. Parabola. Itulah yang kirim ke apa tuh? Ah, Parabola atau radiolink namanya. Kalau Indosanya parabola. itulah yang kirim apa itu? Antena zaman Datanya dulu. Ke apa tuh? Ke sana tuh. Jauh kan? Jauh. Belum lagi kan ditanya berapa maksimal jauh penangkapan Itu biar kalian belajar itu. Tadi masa kalian nggak tahu radiolink? Pernah radiolink sebelumnya? Belum diajarin. Kalian udah apa? Yang kuliah apa dia tadi? Informatika. Wireless nggak belajar? Nggak. satu juga. Ya, juga. Jaringan. Beda-beda ini, beda-beda minatnya. Kau minat apa? Minat ini Jaringan. ya. Kalau kau? Oh ini, saya beri apa? Forensik itu ya. Nggak pernah lihat. Tapi pernah lihat berarti radiolink. Jadi jaringan wireless nggak belajar. Lebih ke software Pak. Belum masih dasar-dasar. Kemarin aku tunjukin ini aja nggak tahu orang nih apa. Apa aku tunjukin udah radio TP-Link itu. Apa? Router. Bukan. Antena yang 2,4 itu loh. Yang 2,4 ini kan nggak tahu orang tuh. Kalau NTK aja nggak belajar. Cuma kelas berapa sekarang? Belajar jaringan. Iya. Jaringan Itulah belajar jaringan itu Iya. itu kan jaringan. Jaringan kabel belajar. Kabel belum. Nirkabel. Belajar. Jaringan nirkabel apa aja? Cuman router lagi. Oh iya, wifi gitu ya. Iya. Oh, radiolink nggak belajar. Belum sampai lagi. Belum sampai. Nggak ada ya nggak. Belum sampai lagi. Masih TP-Link. Nanti kita tahu ya. Kan jadi tuh kan ngapain kan pelajarin gimana cara ngirimnya jarak jauh gitu loh. 6 bulan kan harus bisa minimal itu lah. Pakai 2 radio link. Nggak mungkin kan tarik kabel dari sini ke apa sana. Ke sana. Sebenarnya bisa tapi kerjaan kabel itu. Ya kalau dia mau bikin kayak gitu cangkol dia cangkol lah. Iya, iya. Kalau nggak mau dicangkol dia nggak mau dicangkol. Ya kan itu yang kan belajar itu kan jadi kalau yang tadi itu kan cuma just to know aja udah kayak tahu ada masalah itu apa navigasi gitu. Iya. Berarti kok nanti kalau di forensik itu berarti nggak bikin yang kayak kemarin gue bilang itu kayak apa aplikasi yang secara AI bisa membandingkan masalah yang di mana gitu. Enggak, Pak. Lebih ke analisa. Nah analisanya pribadi kan, Iya. bukan AI kan. Bukan. Analisa pribadi. Itu ada. Sekarang kan semua udah serba dikontrol dengan AI ya, Bang. Nah, Itu kami yang analisa AI yang seharusnya. Apa iya, masalahnya? maksudnya kan kalau kalian kan menganalisa kan nggak ada sumbernya. Iya. Nah, kerjaan double lagi membuat sumbernya tuh. Iya benar. Kalau AI kan dia langsung menganalisa sumbernya sudah ada. Iya. Karena kalau setahu aku kalau kayak bagian menganalisa itu kan harus ada sumber yang menjadi pedoman, ya kan? Salah, mau lihat itu? Keren lah, biar ditangkap apa absek. Kuncinya udah. Jauh,